Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, saya bertanya, kenapa kalau ada orang yang meninggal pas atau di dalam mobil jenazah atau di gotong itu tidak boleh diperdahulukan? Apakah ada dalilnya atau gimana? Terus yang kedua, kenapa pas penggalian kubur itu tidak boleh ditinggalkan sebelum mayitnya datang? Apakah ada dalilnya ataukah kepercayaan orang aja? Cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali dan singkatnya begini. Pada umumnya kita di dalam agama Islam diajarkan adab dan akhlak. Ketika Rasulullah tanya mengapa beliau diutus, beliau menjawab, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan atau memuliakan akhlakul karimah. Dan akhlak ini tidak hanya sama manusia, bahkan sama binatang. Binatang yang hendak disembelih pun kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Ketika kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan akhlak, sembelihlah dengan bagus, sebagus-bagusnya. Itu binatang. Begitu juga manusia lebih-lebih, dan hidup maupun mati. Jadi yang mati pun dalam Islam diajarkan berakhlak. Karena itu apa yang disampaikan oleh penanya itu sesungguhnya bagus sekali apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, karena nilai akhlaknya tinggi terhadap orang mati. Sampai-sampai ada dipasangkan payung, ya, mandinya juga dengan lembut, tidak boleh keras-keras atau dengan cara yang kasar, ya, diajarkan dalam Islam seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika bertanya tentang dalilnya? Apakah itu semata-mata etika masyarakat semata atau memang ada dalilnya? Karena itu izinkan saya membaca hadisnya, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum janazatan, fa in lam yakun masyian ma'aha falyaqum hatta yakhlufaha." Yang artinya kurang lebih, apabila salah satu di antara kalian melihat sebuah jenazah yang berlalu barangkali, fa illam yakun masyian, jika dia tidak sedang berjalan bersamanya, falyaqum, maka berdirilah. Kata Nabi, berdirilah hatta yakhlufaha, berdirilah sampai jenazah itu lewat. Misalnya dia duduk, ada jenazah lewat, dia tidak ikut mengiringi jenazah itu sampai ke kediaman terakhirnya, sampai ke kubur. Apa kata Nabi? Berdirilah. Jenazah itu kalau lewat, berdirilah sebagai sebuah penghormatan hatta yakhlufa, sampai jenazah itu sudah berlalu dan menjauh, baru silahkan duduk. Jadi itu adalah bagian daripada akhlak. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul janazata faqumu, faman tabi'aha fala yajlis hatta tudha'." Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih? Apabila kalian melihat jenazah, maka bangunlah, berdirilah. Berdirilah. Faman tabi'aha, adapun bagi yang para pengiring atau barangkali pengantar jenazahnya itu, faman tabi'aha fala yajlis hatta tudha', maka janganlah dia duduk sebelum jenazah itu sudah dimakamkan dengan sempurna. Itu contoh-contoh, dan hadis-hadis lainnya yang syarat dengan nilai-nilai etika, nilai-nilai akhlak kita kepada sesama, baik yang masih hidup terhadap yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Maka dikias begitu juga dalam berbagai hal yang mengandung nilai adab etika terhadap mayat, maka silakan, itu sangat-sangat dimuliakan oleh Islam. Apalagi tadi pertanyaannya kan digali, kemudian jangan ditinggalkan sebelum datang jenazahnya. Ya iyalah, sebenarnya kalau dibayangkan ya, masa mau digali kemudian sebelum datang jenazah sudah kabur,
Dong bagaimana pemrosesannya nanti? Apalagi yang seperti itu ya tentunya harus ditunggu setelah datang baru dikuburkan ya, di tanahnya dikembalikan dan seterusnya, kan nggak mungkin dibiarkan. Mirip-mirip begini, ada dokter mau membedah atau mengoperasi pasien, masa ditoreh, disobek kulitnya kemudian dia pergi pulang? Ya jelas hal seperti itu tidak perlu dalil ya, jelas itu hal yang jangan dilakukan, tidak boleh dilakukan, harus diselesaikan sampai tuntas ya, diselesaikan, dikeluarkan penyakitnya barangkali atau apa, baru kemudian dijahit, ditutup dan seterusnya sampai selesai. Begitu juga mayat atau jenazah, bagian dari akhlak kita, bagian dari pertolongan dan pelayanan kita terhadap sesama makhluk Allah, maka kita kubur, kita duduk, setelah itu kita bacakan Fatihah, kita berzikir, kita talqin dan seterusnya, baru kemudian kita tinggalkan setelah selesai semua rangkaian proses penguburan jenazah tersebut. Alhasil apa yang kita lihat di masyarakat kita itu ada dasarnya dalam Islam. Walaupun tidak seutuhnya, sebagian saja, tetapi yang lain itu yang mungkin tidak ada dalil secara spesifiknya, berdasarkan qiyas, selama mengandung nilai-nilai etika yang disesuaikan juga dengan uruf, dengan adat istiadat, selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama, maka itu insya Allah merupakan hal yang dimuliakan dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.